Halo, hari ini kita akan belajar tentang peranan bioteknologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa itu bioteknologi serta perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Adapun peranan bioteknologi, yang pertama itu ada bidang pangan, yang kedua bidang pertanian dan peternakan, yang ketiga itu bidang kesehatan, yang keempat itu ada bidang lingkungan, dan yang kelima itu ada bidang reproduksi. Yang pertama, kita akan bahas bidang pangan atau makanan, pemanfaatan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Banyak dari bahan-bahan makanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan dari bioteknologi. Salah satunya ada tempe, tauco, kecap, tapai, roti, mentega, dan yogurt. Nah, masing-masing ini menggunakan mikroorganisme yang berbeda-beda. Untuk tempe itu ada Rhizopus oryzae. Selanjutnya itu ada tauco, di mana mikroorganisme yang digunakan ada Aspergillus oryzae. Yang selanjutnya ada kecap, itu menggunakan Aspergillus sonyae. Dan untuk tape dan roti itu menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Untuk mentega ada itu Streptococcus lactis, dan untuk yogurt itu ada Lactobacillus bulgaricus. Untuk selanjutnya kita masih bahas bidang pangan atau makanan, namun untuk memproduksi sumber makanan. Yang pertama itu ada protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah istilah untuk protein yang berasal dari organisme yang uniseluler ataupun multiseluler yang strukturnya sederhana. Contohnya Saccharomyces cerevisiae yang digunakan oleh orang untuk buat roti atau tapai. Apa keunggulan dari protein sel tunggal ini? Yang pertama, itu ada kemampuan berkembang biaknya yang relatif cepat serta memiliki kandung protein yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya itu ada mikoprotein. Mikoprotein adalah makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur, di mana ini melalui proses fermentasi dengan menggunakan bahan seperti glukosa, garam, serta amonia. Untuk selanjutnya itu ada bidang pertanian dan peternakan. Yang pertama itu ada padi transgenik. Apa itu padi transgenik? Padi transgenik merupakan padi hasil rekayasa genetik yang memiliki sifat unggul. Salah satunya misalnya tahan hama atau tahan serangga. Yang kedua itu ada tembakau yang resisten terhadap virus. Di mana seperti yang kita ketahui, virus yang menyerang tembakau itu ada tobacco mosaic virus. Dengan adanya rekayasa genetik sehingga si tembakau lebih resisten terhadap virus. Yang selanjutnya itu ada tanaman kapas anti serangga. Dan yang keempat itu ada buah tahan busuk dengan menghambat hormon etilen. Dan yang kelima itu ada pupuk. Untuk yang selanjutnya itu ada bidang kesehatan. Yang pertama itu ada antibiotik, di mana antibiotik ini dibuat untuk menyerang bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Untuk yang kedua itu ada insulin. Seperti yang diketahui, insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Apa fungsi dari insulin ini? Yaitu mengatur kadar gula di dalam darah. Dengan adanya rekayasa genetik sehingga para penderita diabetes mellitus dapat meningkatkan produksi insulin. Karena seperti yang kita ketahui, penderita diabetes biasanya produksi insulinnya lebih rendah, sehingga dengan adanya rekayasa genetik ini dapat meningkatkan produksi insulin di dalam tubuh. Untuk selanjutnya masih dalam bidang kesehatan itu ada vaksin transgenik. Vaksin adalah siapan antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Ini dibuat dengan rekayasa genetik. Dan yang keempat itu ada antibodi monoklonal. Nah, untuk antibodi ini dengan menggunakan prinsip fusi protoplasma. Untuk selanjutnya itu ada terapi gen pada penderita fibrosa sistik. Penderita fibrosa biasanya kesulitan bernafas karena paru-paru terisi lendir yang disebabkan adanya mutasi gen. Pada penyakit ini biasanya diobati dengan terapi gen. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada interferon. Interferon adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun. Misalnya sel darah putih dalam fibroblast. Interferon adalah senyawa protein yang dapat memacu pertahanan tubuh untuk membunuh bakteri dan sel kanker di dalam tubuh. Untuk selanjutnya itu ada bidang lingkungan. Yang pertama itu ada bakteri Thiobacillus peroxidan yang dapat mengambil beberapa jenis logam dari hasil sisa penambangan. Thiobacillus peroxidan ini merupakan bakteri gram negatif yang cara hidupnya dengan cara saprofit. Kenapa dia bisa mengambil sisa logam?
karena dia memiliki besi oksida. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Pseudomonas putida, dapat mengurangi pencemaran akibat minyak. Misalnya minyak yang tumpah di lautan, karena pada ini dia memiliki kemampuan untuk memutus rantai hidrokarbon pada minyak. Untuk selanjutnya itu ada bidang reproduksi. Yang pertama itu ada cloning, di mana yang biasa terkenal itu domba doli, dan yang selanjutnya itu ada bayi tabung. Setelah mempelajari peranan dari bioteknologi, tentu bioteknologi ini memberikan dampak baik positif negatif, namun lebih besar positifnya. Untuk bidang positif itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan sumber makanan, mengolah produk makanan, meningkatkan kekebalan terhadap hama, serta untuk pengobatan. Selanjutnya untuk dampak negatif, yang pertama itu berkurangnya keanekaragaman hayati. Misalnya, adanya padi transgenik akan mengakibatkan para petani lebih cenderung menggunakan padi transgenik ini daripada padi biasa. Sehingga lambat laun padi biasa akan punah, sehingga berkurangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, menimbulkan pencemaran hasil sisa proses dari bioteknologi. Dan yang ketiga, itu menimbulkan kerusakan dari ekosistem. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang peranan bioteknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.